Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Saya Nursya Aini Utami dari SMP Islam Terpadu Raudatul Jannah Cilegon, calon guru penggerak angkatan 6 Cilegon, Banten. Pada video ini, saya akan membahas mengenai koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1.A8. Adapun pada video ini, saya akan membahas di antaranya yang pertama mengenai kesimpulan, potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini, dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara, dasar jiwa anak, filosofi perubahan menurut Ki Hajar Dewantara, serta semboyan Ki Hajar Dewantara dan sebuah analogi orientasi pada siswa. Potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial hingga kini. Berikut perbedaannya. Pada zaman kolonial, hanya segelintir anak yang bisa sekolah, yaitu kalangan bangsawan dan elit masyarakat. Sedangkan zaman sekarang, siapapun bisa mengenyam pendidikan dengan layak tanpa tekanan dan diskriminasi. Sistem pendidikan pada zaman kolonial dulu tidak menguntungkan penduduk Indonesia. Pada zaman sekarang, semua dapat mengambil manfaat dari setiap jenjang pendidikan yang dipilih. Tujuan pendidikan pada zaman kolonial yaitu untuk memperoleh tenaga atau buruh yang murah. Sedangkan pada zaman sekarang, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan bertujuan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada zaman kolonial, hanya belajar membaca, menulis, dan menghitung seperlunya. Sedangkan di zaman sekarang, banyak ilmu yang dapat dipelajari oleh siswa. Dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, adapun makna pendidikan yaitu hanya tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Hal ini, hidup tumbuhnya anak di luar kehendak pendidik. Mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kekuatan kodrat anak ialah segala kekuatan yang ada pada hidup lahir batin anak. Anak dididik agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Dari keseluruhan terkait makna pendidikan ini, maka pendidik diibaratkan seorang petani yang hanya dapat merawat, memelihara, memperbaiki kondisi tanah, membasmi hama, dan lain sebagainya. Perlukah tuntunan itu? Meskipun pendidikan hanya tuntunan hidup, namun sangat diperlukan. Mengapa? Karena pendidikan berhubungan dengan kodrat dasar dan keadaan. Kodrat dasar dan keadaan saling mempengaruhi atau konvergensi. Agar semakin baik budi pekertinya, tidak mudah menjadi orang jahat, meskipun sudah baik dasarnya, tetap anak membutuhkan tuntunan. Agar anak mendapat kecerdasan yang lebih tinggi dan luas, dan dapat terlepas dari segala macam pengaruh jahat. Itulah perlunya tuntunan hidup. Perlunya tuntunan hidup tersebut sama halnya dengan perlu tidaknya seorang petani melakukan pemeliharaan pada tumbuhan. Dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Makna dasar jiwa yaitu keadaan jiwa yang dibawa oleh anak ketika lahir di dunia. Ada 3 aliran dasar jiwa terkait pendidikan. Yang pertama yaitu konsep tabula rasa, yaitu anak terlahir diumpamakan selembar kertas kosong. Namun ini adalah pemahaman lama yang tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan para cendekiawan lainnya. Yang kedua yaitu aliran negatif, yaitu anak terlahir seperti kertas yang sudah terisi dan tidak dapat diubah karakternya, hanya dapat menolak pengaruh dari luar saja. Adapun aliran yang ketiga yaitu konvergenti teori,
yaitu anak terlahir seperti kertas yang sudah terisi penuh, namun tulisan itu masih suram dan dapat ditebalkan dengan pendidikan agar semakin nampak budi pekerti yang baik. Sedangkan yang tidak baik hendaknya dibiarkan agar tidak menebal. Teori inilah yang sejalan dengan Ki Hajar Dewantara hingga kini. Watak anak menurut konvergenti teori. Yang pertama yaitu intelligible dan biologis atau hidup perasaan. Pada intelligible, yaitu bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran atau intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Adapun contohnya yaitu kelemahan berpikir, kebodohan, kurang baiknya pemahaman, kecakapan menimbang, kuat lemahnya kemauan, dan sebagainya. Sedangkan watak biologis atau bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia yang dapat dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidupnya. Di antaranya yaitu rasa takut, malu, kecewa, iri, egoisme, jiwa sosial, spiritual. Meskipun watak biologis tidak dapat diubah, namun dapat ditutupi oleh kecerdasan budi pekerti yang baik dan kokoh, sehingga dapat mewujudkan kepribadian dan karakter. Filosofi perubahan menurut Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan. Yang pertama yaitu kodrat keadaan, yang terdiri dari kodrat alam, yang berisi unsur sifat dan bentuk terkait dengan tempat tinggal contohnya, dan kodrat zaman terkait dengan isi dan irama. Kemudian prinsip perubahan. Ada 3 prinsip perubahan atau trikon, diantaranya yaitu kontinuitas, yaitu bergerak maju tanpa melupakan akar budaya, konvergensi, memperkuat nilai kemanusiaan, konsentris, memerdekakan pembelajar, karena setiap orang berputar dan beredar sesuai orbitnya. Yang ketiga yaitu budi pekerti. Filosofi perubahan budi pekerti harus seimbang. Di antaranya, olah cipta, yaitu menajamkan pikiran, olah rasa, menghaluskan rasa, olah karsa, memperkuat kemauan, dan olahraga atau pekerti atau tenaga, yaitu menyehatkan jasmani. Semboyan Ki Hajar Dewantara dan sebuah analogi orientasi pada siswa. Ada 3 semboyan Ki Hajar Dewantara yang kita kenal, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, di depan memberi tauladan, Ing Madya Mangun Karso, di tengah memberikan semangat, Tutwuri Handayani, di belakang memberikan motivasi. Adapun orientasi pada siswa, Ki Hajar Dewantara menganalogikan bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak meminta suatu hak namun tetap berhamba pada anak. Dapat disimpulkan, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantaranya yaitu menuntun, seperti petani, berorientasi pada anak, merdeka belajar, sesuai dengan kodrat alam dan zaman, serta bermain. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya percaya dan lakukan beberapa hal ini pada siswa. Yang pertama, dari dulu saya sering memotivasi siswa saya dengan kalimat, "Kalian bisa jika terbiasa." Dan saya sering mengingatkan siswa saya untuk banyak berlatih, karena saya percaya dengan banyak berlatih soal matematika atau mengulang mengerjakan contoh soal yang sudah dibahas di sekolah, dapat membuat siswa menjadi terbiasa dan akhirnya bisa. Yang kedua, penyampaian materi matematika perlu bimbingan seorang guru, khususnya di awal materi.
Sehingga beberapa tahun ke belakang, saya sering memandang proses pembelajaran itu didominasi oleh transfer pengetahuan, sehingga lebih banyak guru yang aktif dibandingkan siswa. Yang ketiga, jika siswa fokus memperhatikan saat guru sedang menjelaskan, khususnya materi matematika yang selama ini terkesan sulit, maka siswa akan dapat menangkap materi dengan baik. Sehingga saya sering meminta siswa untuk menjauhkan benda-benda yang membuat mereka tidak konsentrasi terhadap materi yang sedang saya sampaikan. Seperti misalnya bermain tutup pulpen, penggaris, membuat pesawat-pesawatan dari kertas, menggambar di buku, mencoret-coret tangan, dan lain sebagainya. Karena hal itu menurut saya dapat memecah konsentrasi siswa terhadap sajian materi yang sedang saya tampilkan. Selanjutnya, yang kelima, jika siswa duduk tertib di kursinya, diam, tidak mengobrol, rapi, dan pandangannya terfokus ke guru atau ketampilan materi, serta saya dapat mengkondisikan jika terdapat siswa yang tidak disiplin dengan sebuah teguran atau konsekuensi, maka harapan saya semua siswa dapat menangkap materi dengan nyaman karena kelas terkondisikan. Kemudian yang keenam, saya mengejar target kurikulum dengan sisa waktu efektif yang tersedia, hingga terkadang saya tidak sempat melakukan evaluasi dan perbaikan karena banyaknya waktu yang terpakai, seperti misalkan untuk kegiatan lainnya yang mendadak menggunakan jam pelajaran. Dalam penilaian, terkadang yang utama melihat nilai kognitif dengan tetap memfasilitasi adanya pengulangan materi, lalu pengulangan tes kembali, hingga jika pada akhirnya siswa tersebut tetap tidak tuntas, barulah saya mempertimbangkan nilai sosial emosional ketika terdesaknya waktu jelang perapotan. Yang kedelapan, saya sering tidak sabar ketika siswa lama dalam mengingat perkalian misalnya, atau menanyakan hal yang sudah saya jelaskan berulang-ulang. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya mencoba melakukan perubahan. Di antaranya yaitu, pertama, pembelajaran terbaik adalah metode Among untuk menuntun potensi siswa berdasarkan sosial budayanya. Tetap memotivasi siswa dengan kalimat, "Kalian bisa jika terbiasa." Disertai pula dengan pendampingan dan perhatian khusus untuk siswa-siswa yang kesulitan, seperti menuntun operasi berhitung, pemahaman dalam mengerjakan soal, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembelajaran harus memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mempercayakan siswa dapat mengkonstruksi materi dengan metode pembelajaran yang menuntun, sehingga tidak selalu guru mengawali dengan transfer pengetahuan secara dominan. Hal ini agar siswa dapat lebih berpikir kritis dan kreatif. Yang ketiga, saya juga harus memperhatikan keberagaman siswa sesuai dengan kodratnya, serta menuntun mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Karena setiap siswa itu unik dalam proses pembelajaran. Ada yang bisa duduk manis menyimak materi, ada yang motorik sambil memainkan sesuatu, dan belum tentu yang terlihat tidak konsentrasi itu tidak dapat menangkap materi. Begitupun sebaliknya, belum tentu yang terlihat fokus menyimak materi, dia paham dengan apa yang guru sampaikan. Yang kelima, saya semakin menyadari bahwa terkadang diperlukan ice breaking di sela-sela pembelajaran, khususnya untuk kelas-kelas yang pasif, karena suasana pembelajaran yang hening di dalam kelas terkadang tidak jaminan membuat nyaman seluruh isi kelas, karena bisa membuat siswa atau guru mengantuk. Dan untuk mengkondisikan siswa yang kurang tertib, dapat lebih diberi pemahaman lagi untuk menghargai orang lain agar terciptanya kenyamanan bersama.
Selain itu juga dalam memberikan konsekuensi, saya akan coba untuk mengurangi pemberian konsekuensi yang mungkin membuat malu siswa di depan teman-temannya. Yang keenam, pembelajaran bukanlah sebuah kompetisi, melainkan proses menuntun tumbuh kembang anak sesuai kodrat mereka, sehingga tidak perlu fokus pada mengejar materi. Yang terpenting siswa matang dan paham dan dapat mengembangkannya di kemudian hari. Ketujuh, ketika sudah teridentifikasi siswa yang memang kurang dalam matematika, saya harus segera memberikan pendampingan dan menurunkan standar penilaian untuk siswa tersebut. Dan saya harus lebih sabar lagi, serta percaya bahwa setiap anak memiliki kelebihannya tersendiri. Sehingga saya harus coba bantu menggali pemahaman siswa dengan membuatnya tetap nyaman untuk belajar. Rencana penerapan saya dalam pembelajaran yang lebih baik di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan, seperti menambah ice breaking di sela-sela pembelajaran, menonton film edukasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada siswa dalam mengerjakan tugas dengan memberikan beberapa pilihan sesuai bakat dan minat siswa. 3. Menjadi teladan, instruktur, narasumber, informan, fasilitator, motivator, inspirator, bahkan teman yang dapat mengarahkan siswa lebih bersemangat dalam mengembangkan potensinya dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan cara belajar yang kreatif, inovatif, dan efektif. Melakukan pendekatan secara arif dan lebih bijak kepada siswa. Membangun komunikasi lebih intens dengan orang tua dan juga guru BK terkait mencari solusi jika menghadapi permasalahan pada siswa. Itu tadi kesimpulan dan refleksi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.